Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin yang saya muliakan, para jamaah al-hadirin wal hadirat Majelis Taklim Al-Ihsan yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang khusus yang saya muliakan Syahidul Baik Bapak Antohan, Mas Muji, Mas Ridwan, Kang Komar. Alhamdulillah apa semua. Biasa aja. Lama ya. Belakang ya. Siapa lagi? Jarang ketemu Pak Yas itu. Pak Kapan RT ketemu Marno, di masjid toh? Pak RT Marno, terus siapa lagi? Amin. Pak Admin, Mas Ehya. Satu lagi siapa? Panji. Alhamdulillah. Sekian lama kita tak berjumpa. Tahun. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini selalu mendapatkan kecuali rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja, sebelum kita mulai, mari kita buka taklim kita ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita niatkan mudah-mudahan dengan berkat suratul Fatihah ilmu yang kita kaji pada malam hari ini Allah jadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah di dunia dan akhirat. Serta mudah-mudahan dengan berkat suratul Fatihah kita semua, keluarga kita diberikan banyak umur penuh dengan keberkahan, berikan sehat walafiat, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keturunan yang soleh solihah, dan apa yang menjadi urusan kita, hajat kita, mudah-mudahan segalanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitilkanya wa ala kulli niyatin shalihah wa ala mana wa sultan mulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وزوجه وذريته وأهل بيته. وأخص خصوصا ما وصلنا في هذا الكتاب شيخ الإمام الشيخ سالم بن الحضرمي. ثم إلى حضرة إلى شارح هذا الكتاب شيخ الإمام الشيخ محمد نواب بن رجال البنتمي بسند متصل وصلنا في هذا الكتاب. ثم إلى حضرة إلى جميع في كتبه ومصنفها شارحها محاشيها. ثم إلى حضرة إلى جميع شيخي شيخنا عبد الرفيق العامدان وشيخنا محمد بن سالم وشيخنا أحمد تزكسمان وشيخنا جميل الطهمان ومن طارق. ثم إلى حقيق أحمد عزيز الأسود. ثم إلى حقيقي قسام على أهل صديقي جميع أحمد بن الراشدي نجيب المشاري. ثم إلى حضرة إلى جدي سيد عبد الرحمن بشيطة. ثم إلى حضرة إلى حبيب حسين بن أبي بكر على إدريس وفاته. ثم إلى حضرة إلى حسن حتى التحقيق. ثم إلى حضرة إلى جميع الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها برها بحرها خصوصا من سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، الشيخ الحسن الشاذلي والشيخ هادم الشبابي والشيخ القاسم الزنادي والشيخ عبد الرفاعي والشيخ عبد الدوز عبد الحسن البصري. ثم إلى حضرة إلى سيدي سيد محمد بن عبد الحسن. ثم إلى حضرة إله الله جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا مشايخنا وشيخ مشايخنا ولمن أحبنا ولمن أحسن إلينا ولذوي الحقوق الواجبة علينا. شيئا لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekarang yang ke-13 tahiyat akhir. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-tsalitsah asyara. Rukun sholat yang ke-13. At-tasyahhudul akhiru, yaitu tahiyat akhir. Wa huwa alladhi ya'qubuhu salamun wa illam yakun li sholatin tasyahhudu awalin kasubhi wal jum'ah. Jadi tasyahud akhir itu adalah tasyahud yang dilakukan sebelum kita salam. Paham ya? Sebelum kita salam, maka tahiyat yang sebelum salam itu disebut dengan tasyahud akhir. Walaupun sholat tersebut tidak memiliki tasyahud awal, tetap tasyahud yang akhir tadi dikatakan tasyahud akhir. Kalau sholat zuhur kan ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Kalau sholat subuh hanya tasyahud akhir. Dan ketahuilah bahwasanya dalam misalnya annat tasyahhuda arba'u jumalin. Tasyahud itu ada 4 jumlah. Jumlah yang pertama at-tahiyyatu lillah. Betul. At-tahiyyatu lillah. Yang kedua, ini apa namanya pendeknya. Kalau pengen baca lengkap, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Satu. Yang kedua, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang ketiga, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Yang keempat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini adalah bacaan yang diabadikan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra wal Mi'raj, ketika beliau sudah sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi ceritanya kan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kan begitu. Jadi Rasulullah ini diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Ketika nyampe sana, kemudian itu namanya Isra, Asra, ya kan? Setelah itu Rasulullah Mi'raj. Mi'raj itu artinya naik. Kalau Asra artinya perjalanan di malam hari. Kalau Mi'raj artinya naik. Namanya bentar lagi kan Senin besok ya, kita udah masuk 1 Rajab ya. Rajab. Ini tanggal 27 Rajab. Biasanya rata-rata umat Islam memperingati sebuah kejadian yang luar biasa dengan mengadakan acara Isra wal Mi'raj, mengenang kejadian yang luar biasa. Nah, ketika Rasulullah Mi'raj naik, sudah melihat neraka, melihat surga, kemudian sampai tembus ke Sidratul Muntaha. Nah, di sana Malaikat Jibril sudah tidak berani mengantarkan Rasulullah. Dipaksa sama Rasulullah, nggak apa-apa Jibril, ayo ikut saya. Akhirnya dipaksakan, Malaikat Jibril melangkah langsung kebakar.
yang malaikatnya gede, sangat besar sekali, akhirnya terbakar sampai segede burung prit. Malaikat Jibril nggak kuat dengan nurnya Allah. Akhirnya malaikat Jibril tidak berani lagi untuk melangkahkan, untuk mengantarkan Rasulullah, dan Rasulullah dipersilahkan maju sendirian. Hanya Rasulullah naik terus. Ketika sudah sampai di Sidratul Muntaha, disitulah Rasulullah dibuka hijabnya oleh Allah. Ini bukan berarti Allah di langit loh ya. Ini salah. Kalau mengatakan Allah di langit ini salah. Karena Allah itu maujudun bila zamanin wala makan. Allah wujud tanpa diliputi oleh zaman ataupun tempat. Tempat itu makhluknya Allah. Tempat itu ciptaan Allah. Setelah Allah menciptakan tempat, Allah tidak berubah. Yang asalnya tidak bertempat menjadi bertempat. Allah tidak berubah. Tetap Allah pada asalnya, Allah tidak bertempat. Karena akidah yang meyakini Allah bertempat itu adalah akidah mujassimah. Ini termasuk sempalan-sempalan Islam. Akidah tajsim. Akidahnya Wahabi itu tajsim. Nah, Allah membuka hijabnya Nabi Muhammad sehingga beliau bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini sama dengan Nabi Musa, yang ketika itu Nabi Musa berbincang-bincang dengan Allah di Gunung Tur Sina. Wattini wazzaituni wa Tur Sini. Itu Tur Sini itu Tur Sina. Gunung namanya Gunung Tur Sina. Pernah ke sana? Mudah-mudahan ke sana. Yang penting ngamen dulu. Gunung Tur Sina itu gunung yang dimana Nabi Musa itu dibuka hijabnya sehingga beliau bisa berkomunikasi dengan Allah. Bukan berarti Allah ada di Gunung Tur Sina, tidak. Allah tidak di sana. Tapi di sanalah Nabi Musa dibuka hijabnya sehingga bisa melihat Allah. Paham ya? Jadi Allah nggak di langit, Allah nggak di bumi. Allah mawujudun bila makan. Allah wujud tanpa tempat. Dan ketika dibuka hijabnya, Rasulullah mengatakan, At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. At-tahiyyatul mubarakat, penghormatan yang diberkahi. As-sholawatut thayyibat, rahmat ta'lim yang baik, yang indah, yang bagus. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu milik Allah, penghormatan yang diberkahi, rahmat ta'zim yang indah, yang bagus, itu milik Allah. Itu penghormatan Rasulullah kepada Allah. Setelah Rasulullah mengucapkan itu, Allah membalas, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atasmu. Assalamu alayka, keselamatan atasmu, ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, wa rahmatullahi, dan rahmatnya Allah, wa barakatuhu, dan keberkahan dari Allah, ai atasmu. Paham ya? Nah, setelah Allah mengatakan seperti itu, kemudian Nabi Muhammad tidak diam saja. Nabi Muhammad ingat dengan umatnya. Ya Allah, yang selamat jangan cuma saya, tapi juga hamba-hambamu yang soleh-soleh. Kemudian Rasulullah menambahkan, Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Dan keselamatan pun juga mudah-mudahan tetap tercurahkan atas kami. Rasulullah mengatakan atas kami, dan wa ibadillahis sholihin, dan hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi kalau orang itu kok soleh, maka dia mendapatkan doa dari seluruh umat Islam sedunia. Kalau dia termasuk golongan orang yang soleh.
pengen masuk orang yang soleh. Imam Syafi'i orang soleh, kan beliau nggak mengakui, ya kan? Saya tidak orang soleh, tapi saya cinta dengan orang yang uhibbus sholihin walastu minhum. Saya cinta dengan orang-orang yang soleh, tapi aku bukan bagian dari mereka. Itu menunjukkan sikap tawadhu'nya Imam Syafi'i. Jadi saya cinta dengan orang-orang soleh, tapi aku tidak bagian dari mereka. Itu dahulunya Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu orang yang alim, hafal ribuan hadis, mujtahid mazhab. Kalau beliau bukan orang soleh, terus kita orang apa gitu? Imam Syafi'i. Jadi agar kita bisa menjadi orang soleh itu caranya bagaimana? Ada satu ciri orang tersebut bisa dikategorikan orang soleh, yaitu apa? Orang soleh itu pasti setiap selesai sholat mendoakan kedua orang tuanya. Orang soleh itu setiap selesai sholat mendoakan kedua orang tua. Kira-kira jangan kalau setiap selesai sholat doakan enggak? Apa nunggu tahlilan 100 hari? Apa nunggu 1000 hari baru mendoain? Ya, orang soleh itu selalu setiap selesai sholat mendoakan orang tua. Kalau kita setiap selesai sholat mendoakan orang tua, insya Allah mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang soleh. Nggak cukup amin saja ini harus diamalkan ya benar. Ya, diamalkan setiap sholat. Didoakan apa mendoakan, dimintakan ampun. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah, ampunilah aku, wali walidayya dan kedua orang tuaku, warhamhuma dan kasihanilah mereka ya Allah, kama rabbayani shaghira, sebagaimana beliau mendidikku tatkala aku masih kecil. Tatkala kita masih kecil, orang tua kan sayang banget ke kita. Nah, kita juga minta sama Allah agar Allah juga menyayangi orang tua kita sebagaimana kita ketika kecil disayangi sama orang tua. Itu maksudnya doa tadi. Gitu ya. Jadi setiap selesai sholat didoain orang tua, dimintakan ampun. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian setelah itu dari situlah kemudian doa ini diabadikan oleh Allah, diabadikan untuk selalu dibaca di dalam sholat. Itu. Jika itu di malam hari Rasulullah nyampe ke Mekah lagi, itu juga sebelum subuh udah nyampe di Mekah lagi. Ketika nyampe di Mekah, Rasulullah belum sholat subuh. Kenapa kalau belum sholat subuh? Karena belum diajari sama malaikat Jibril caranya sholat. Dia baru mendapatkan perintah wahyu untuk sholat, tapi belum diajari caranya. Makanya pertama kali sholat yang dilakukan oleh Rasulullah adalah sholat zuhur. Pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah adalah sholatnya sholat zuhur. Karena ketika itulah Rasulullah sudah diajari caranya sholat. Dan itu pun sehari semalam hanya kita melakukan cukup 5 waktu. Yang aslinya 50 waktu. Ini jasanya Nabi Musa. Ini Nabi Musa itu banyak berjasa sama kita. Jadi kali 50 waktu kemudian sama Nabi Musa, wahai Muhammad, umatmu itu cili-cili, kecil-kecil, pendek-pendek, hitam pesek kan gitu. Pasti gak kuat, saya saja orang yang kuat. Nabi Musa itu kuat. Sekali ngambleng orang mati orang. Itu pernah terjadi ketika Nabi Musa belani Bani Israel ketika berantem sama kaum Kipti, kaumnya Fir'aun, keambleng sekali langsung pingsan mati langsung. Itu. Akhirnya Nabi Musa melarikan diri. Nah, itu Nabi Musa kuat. Itu saja
mengukur dirinya dan umatnya nggak bakal kuat melakukan sehari semalam sholat 5 waktu. Kuat mungkin seminggu setelah itu nggak sholat lagi begitu. Karena kumat-kumatan semangatnya. Nah, itu minta jadi 45. Setelah itu kalau Nabi Musa suruh minta keringanan lagi terus 40, terus 35, terus 30 itu bolak-balik. Akhirnya terakhir 5. Itu saja Nabi Musa masih minta lagi Muhammad, itu berat itu. Gitu. Nabi Muhammad sudah mengatakan udahlah, saya udah malu sama Allah. Udah bolak-balik 50 jadi 5 itu udah banyak pertingannya gitu. 5 waktu saja itu masih banyak yang nggak sholat. Nah ini, benar Nabi Musa itu benar. Harusnya minta pertingan lagi. Minggu sekali. Minggu sekali cuma. Sunatan doang. Akhirnya Nabi Muhammad tetap 5 waktu saja kita lakukan sholat bisa mungkin. Sampai sekarang 5 waktu harus kita jalankan. Ini bedanya sholat dengan yang lain. Puasa, zakat, haji, ya kan? Itu juga perintah Allah. Tapi perintah Allah yang Rasulullah dapatkan melewati wahyu, melewati malaikat Jibril. Tapi kalau sholat nggak wahyu-wahyuan, langsung Rasulullah bertemu dengan Allah, dibuka hijabnya langsung berkomunikasi dengan Allah di sana. Makanya dikatakan sholat itu afdholul wajibah. Sholat itu adalah wajib yang paling utama. Karena haji berpuluh-puluh kali pun tidak akan mampu menandingi sholat 1 kali yang di dalam waktunya. Sampai sedekah segede apapun tidak mampu pahalanya menandingi sholat. Ya, karena sholat itu apalagi sholat wajib, afdholul wajibah. Wajib yang paling afdol, yang paling utama adalah sholat. Dan sunnahnya itu juga merupakan sunnah yang paling utama. Sunnah sholat sunnah yang kita lakukan lebih utama daripada amalia sunnah yang lain. Dan di dalam tahiyat ini ada 9 syarat. Wa syurutuhu tis'atun, ada 9 syarat. Yang pertama, al-awwalu isma'un nafsi bihi kal-Fatihah, yaitu memperdengarkan bacaannya pada dirinya sendiri sebagaimana surat Al-Fatihah. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah, baca tasyahud, tahiyat, ya kan? Itu harus melafadzkan. Melafadzkan itu berarti mulutnya mengeluarkan suara, telinganya mendengar. Itu namanya isma. Paham ya? Bukan gremeng. Kalau gremeng suaranya nggak jelas. Apalagi dibaca dalam hati, itu bukan baca namanya. Ya, itu cuma bayangin aja. Namanya membaca itu harus mulutnya mengeluarkan suara, telinganya mendengar. Nah ini penting. Ini ilmu sholat itu di sini. Banyak orang yang sholat hanya sekedar sholat tapi nggak paham ilmunya. Nah, sehingga amaluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya ditolak oleh Allah, nggak diterima. Karena dia nggak belajar ilmu tentang sholat. Allah perintah kita sholat itu ya tidak hanya sholat saja yang kita wajib pelajari, tapi ilmunya dan apapun ya satu paket dengan sholat. Kita diperintah sholat, maka kita juga harus belajar caranya wudhu, ya kan? Kita harus belajar apa yang membatalkan wudhu. Sholat pun sama, kita harus belajar hukumnya sholat itu apa saja yang membatalkan sholat. Sehingga ketika kita sudah melakukan amaliyah sholat itu, sholat kita benar-benar sah secara fikih. Ini baru fikih, belum secara tasawuf. Sholat kita sah secara fikih, belum tentu diterima juga.
masih ada tahapan lagi secara tasawufnya, apalagi fikihnya babar belas gak paham. Nah ini lebih parah lagi. Maka pentingnya ngaji di sini. Itu yang pertama.